Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar ID Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Pagi hari ini kami telah menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan berikut 3 informasi di antaranya. Ratusan motor dirazia polisi akibat menggunakan knalpot bising. Penjual online shop diduga aniaya seorang pembeli. Ular piton sepanjang 4 meter ditemukan bersembunyi di atas plafon rumah warga. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar ID Sulsel selengkapnya. Pemirsa, aparat gabungan Polrestabes Makassar menjaring ratusan motor dalam razia cipta kondisi di Kota Makassar. Motor yang dirazia ini menggunakan knalpot bising dan tanpa memiliki kelengkapan kendaraan, serta pengemudi yang ugal-ugalan. Razia dilakukan oleh aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama TNI dalam rangka menciptakan situasi yang aman di sekitaran wilayah kawasan reklamasi pantai Center Point of Indonesia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengendara yang menggunakan knalpot brong, modifikasi kendaraan, tanpa kaca spion, ugal-ugalan, serta tidak memiliki surat-surat berkendara lengkap. Kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh aparat gabungan ini dilakukan di sekitar lokasi yang kerap dijadikan tempat hiburan bagi masyarakat. Pasalnya, aktivitas para pengendara yang menggunakan knalpot brong dan ugal-ugalan mengganggu para pengguna jalan lainnya, bahkan kerap menciptakan kemacetan di wilayah tersebut. Kabak Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto, dalam razia ini kurang lebih 100 kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong serta memodifikasi kendaraannya dengan model balap liar dapat dijaring oleh petugas di sejumlah titik lokasi. Malam ini kita patroli gabungan TNI Polri, kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka menciptakan situasi Kaptimas Kota Makassar yang kondusif dengan cara patroli. Dalam patroli kami melaksanakan razia, kami melaksanakan hunting, dan pas malam ini kita melaksanakan razia di pintu keluar CPI. Kami dapat kurang lebih 100 sepeda motor Rembang 2 yang bonceng 3, kemudian knalpot brong, kelengkapan brondol semua. Jadi kami amankan dan kami bawa ke Polrestabes. Selanjutnya, ratusan kendaraan motor yang terjaring langsung dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Polisi akan mengenakan sanksi tilang dan menahan sementara kendaraan selama 3 bulan kepada pemilik motor yang telah disita. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua orang wanita yang merupakan penjual online shop bersama rekannya mengeroyok pembelinya di Kota Makassar. Pelaku kini telah diamankan di Polrestabes Makassar. Motif dari penganiayaan diduga karena korban membatalkan pesanan baju bekas yang dipesannya. Sebuah video saat sejumlah orang yang merupakan penjual online shop baju bekas dan rekan-rekannya mendatangi serta menganiaya pembelinya yang juga merupakan seorang wanita di Jalan Tiwas 1, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar viral di media sosial. Terlihat satu pelaku menendang dan memukuli korban, kemudian direkam oleh rekan-rekannya yang lain. Pasca peristiwa ini, dua orang pelaku yang diketahui pemilik usaha on shop bersama seorang rekannya yakni Astrid, berusia 28 tahun, dan Nira, berusia 20 tahun,
diamankan usai menyerahkan diri ke Mapolrestabes Makassar Senin malam. Kedua pelaku tersebut langsung diperiksa oleh penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Hingga diketahui peranannya yakni Astrid yang melakukan pemukulan serta menendang korban bernama Dea, berusia 26 tahun, serta Nira bertugas untuk memegang korban agar tidak melakukan perlawanan. Motif pengeroyokan itu setelah korban membatalkan pesanan paket usaha baju bekas yang dipesan kepada pelaku. Akibat peristiwa itu, korban pun mengalami luka lebam di bagian kepala hingga tangannya. Luka di kepala ya, kepala korban, kemudian di tangan, serta adanya bekas tendangan di video yang ada di viral itu. Jadi kami dari Polrestabes Makassar sudah mengamankan 2 orang pelaku. Sementara itu, menurut pelaku mengakui pemukulan yang dilakukan itu terjadi karena dirinya hilaf. Pas terjadi pemukulan itu kenapa bisa sampai berkelahi begitu? Di sini saya tidak mendapatkan saya tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah ini, dan saya memang merasa bersalah karena saya telah memukulnya. Emosi ya? Ya, sebenarnya itu saya lakukan secara refleks juga. Begitu. Akibat perbuatannya, kedua orang wanita tersangka pengeroyokan itu akan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 serta pasal 351 subsidiar pasal 55 terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga korban mengalami luka dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nur Ali melaporkan. Sejumlah senjata tajam jenis parang ditemukan polisi saat melaksanakan razia cipta kondisi di Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar. Selain sajam, polisi juga menemukan kendaraan minibus lintas provinsi yang berlebihan dalam mengangkut muatan. Razia di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Makassar berhasil mengamankan 2 buah senjata tajam jenis parang yang dari dalam mobil lintas provinsi. Barang bukti yang ditemukan disita sementara pihak pemilik dimintai keterangan. Tidak hanya itu saja, polisi juga mendapati sejumlah minibus tujuan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengangkut muatan dalam jumlah tidak wajar. Mirisnya, salah satu minibus kedapatan sedang mengangkut 1 unit sepeda motor. Motor tersebut disimpan di belakang mobil hanya memakai tali rafia. Kondisi ini dianggap sangat membahayakan karena minibus ini sedang mengangkut penumpang orang dewasa, bayi dan balita, padahal jalur yang akan ditempuh cukup jauh dengan kondisi medan yang berat. Untuk memberi efek jerah, polisi terpaksa memberikan sanksi tegas berupa penilangan. Pertama kali kita lakukan kegiatan rutin yang diingatkan, adapun hasil yang telah kita dapatkan yakni kita telah melakukan penilangan sebanyak 4 kendaraan roda 4, terus kemudian 9 unit kendaraan roda 2 yang rata-rata didominasi kelebihan angkut, kemudian tidak menggunakan SIM, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Rencana razia yang sama akan terus dilakukan untuk meminimalisir sejumlah pelanggaran lalu lintas dan aksi kejahatan jalanan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Fenomena kemunculan air mendidih di kawasan perumahan BMKG Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros kini terungkap. Kemunculan air akibat salah satu kabel trafo yang menyentuh tiang listrik hingga menimbulkan panas di bawah tanah. Sempat viral di media sosial fenomena kemunculan air mendidih di kawasan perumahan BMKG Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Setelah petugas PLN yang mendapatkan laporan dari pemilik rumah, kemudian melakukan pengecekan terhadap trafo gardu listrik yang jaraknya hanya sekitar 2 meter dari sebuah lubang kecil yang tiba-tiba muncul air mendidih di belakang rumah warga. Usai dilakukan pemeriksaan,
Ternyata kemunculan air mendidih ini bukanlah fenomena alam, melainkan adanya kebocoran listrik di salah satu kabel trafo yang menyentuh besi tiang hingga menimbulkan panas di bawah tanah. Hingga saat ini kondisi air yang sempat menimbulkan gelembung panas disertai asap ini kini sudah mulai hangat, namun masih terlihat sedikit berasap. Setelah petugas PLN melakukan perbaikan terhadap salah satu kabel trafo listrik yang terjadi kebocoran. Meski kemunculan air mendidih yang mengeluarkan aroma khas menyengat ini tidak mengganggu kesehatan hewan ternak di sekitarnya, namun untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, pemilik rumah sempat menutup lubang bekas galian itu dengan menggunakan seng. Sempat kaget juga awalnya, karena awalnya dugaan awal itu dari listrik, tapi karena kita tes juga tidak ada aliran, sampai kemarin pagi itu ada dari tembok yang basah ada kena setrum. Ya. Jadi saya inisiatif untuk melaporkan ke PLN cabang Maros. Dan hasilnya memang ada kerusakan memang Pak. Dari info terakhir yang saya dapat, kebetulan saya tidak berada di lokasi, dari petugas PLN-nya ada kabel yang ke tiang, yang sambungan yang menyentuh tiang. Oh, gangguan ya di atas itu? Iya, gangguan. Ya. Pak, ini kan kejadian yang jarang terjadi Pak. Betul. Ya, sewaktu-waktu nanti ke depannya ada lagi terjadi, apakah ada himbauan sama warga sendiri atau gimana Pak? Ya, istilahnya kalau ada begini kan tidak bisa juga kita tahan sesenono Pak. Siapa tahu ada betul listrik, karena dikontak segala macam ada korban, kasihan. Jadi apa warga harus lakukan Pak kalau semuanya ada kejadian seperti ini lagi Pak? Ya harus melaporkan secepatnya ke yang lebih mengetahui, termasuk dusun sama desa ya. Ya. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, menuju pemilu 2024, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih KPU Kota Makassar melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pelaksanaan pemilu. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif agar data pemilih akurat dan mutakhir. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih KPU Kota Makassar menyambangi kegiatan pribadi Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto Selasa pagi. Kunjungannya ini dalam rangka untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih ini sangat penting untuk melakukan verifikasi dan memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Dhani mengapresiasi semangat dari KPU Makassar untuk menjaga suara masyarakat, bukan hanya pada saat pencoblosan, namun sebelum pemilu KPU berupaya untuk mengupdate data jumlah wajib pilih di Kota Makassar. Di kediamannya terdapat 5 wajib pilih dan ada tambahan 1 orang. Dhani menghimbau seluruh warga Kota Makassar untuk ikut serta mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tahapan coklit data pemilih. Pak, terkait masih banyaknya ditemukan data-data yang tidak sesuai Pak dengan DP4 di lapangan. Misalnya sudah meninggal tapi masih tercatat, mungkin ke depan seperti apa Pak? Nah inilah dengan coklit begini, orang meninggal, orang pindah, itu terdata langsung di lapangan, fakta yang langsung basis fakta base. Seperti itu. Ajakan mungkin ke orang Pak, kan masih ada katanya yang... Mari kita aktif, ikut aktif di dalam program coklit ini, karena dengan program inilah kita bisa dicek, diupdate tentang berapa orang yang punya hak suara di rumah kita, dan saya kira kita harus menjaga hak suara kita, dan kita harus terus aktif untuk ikut dalam pemilihan umum, pemilihan pemilu kita. Kenapa? Karena itu adalah hak demokrasi kita yang paling hakiki, yaitu memilih.
Kita giliran Pak Wali Kota Makassar yang dicoklit, kami dikabari oleh tim dari PPK maupun BPS bahwa hari ini di Kecamatan Lumajang, karena kebetulan Pak Wali itu domisilinya di Kecamatan Lumajang, makanya kita coklit di rumah pribadinya. Jadi tadi mudah-mudahan imbauan dari Pak Wali juga itu bisa menggerakkan masyarakat warga Kota Makassar untuk juga dengan tangan terbuka menerima Pantarli yang datang ke rumah-rumah warga. Jadi kita berharap proses pencocokan dan penelitian data penduduk ini bisa nantinya melahirkan daftar pemilih yang akurat, sehingga kemudian DPT kita juga akurat dan kita bisa buat pemilu ini menjadi lebih baik. Hasil kerja Pantarli menunjukkan kualitas data pemilih. Diharapkan tim Pantarli dapat melaksanakan kegiatan coklit dengan penuh tanggung jawab sesuai regulasi. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya pencuri motor spesialis lintas kabupaten berhasil diamankan, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pencuri motor atau curanmor spesialis lintas kabupaten berhasil diamankan polisi. Pelaku ini merupakan pencuri spesialis lintas kabupaten yang sudah meresahkan warga Bulukumba. Dari penangkapannya didapati 12 motor curian yang berhasil diamankan. Tiga orang pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yakni inisial IRF, KM dan BT, warga Bantaeng, berhasil diamankan oleh jajaran Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku adalah pencuri kendaraan spesial lintas kabupaten, masing-masing memiliki peran. IRF dan KM sebagai eksekutor dan BT merupakan penadah. Mereka ditangkap di tempat berbeda bersama barang bukti. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 12 unit kendaraan sepeda motor hasil curian. Pelaku merubah warna agar tidak diketahui pemiliknya. Setiap kendaraan dijual ke penadah seharga 1 juta hingga 2 juta rupiah per unit. Kasus pencurian motor dengan modus menggunakan kunci T, ya, di mana pelaku ada 3 orang, tetapi 2 orang pelaku sebagai eksekutor dan 1 orang sebagai penadah. Adapun identitas pelaku yaitu inisial IR ini yang sebagai eksekutor dan inisial KM untuk sebagai penadah yaitu inisial BT. Adapun lokasi dan tempat kejadian ada beberapa tempat yang akan sudah deteksi, ada 12 tempat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 subsidiar pasal 362 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Puluhan rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi di Desa Lero, Kecamatan Supak, Kabupaten Pinrang. 1 warga terluka di bagian kepala akibat terkena material rumah. Seng ini, habis seng yang terbang ini.
Angin puting beliung dan disertai hujan deras melanda pemukiman warga di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kejadian yang terjadi pada Sabtu pagi ini hingga membuat warga panik saat angin puting beliung ini memporak-porandakan rumah mereka. Akibat kejadian ini, 50 rumah warga rusak berat akibat terjangan angin puting beliung ini. Sementara satu warga terluka di bagian kepala akibat tertimpa material rumah hingga harus menjalani perawatan medis. Keluar kabelnya kue, jadi tanpa ada angin lari pakai sini. Baru itu di atasnya. Kena mi anuku. Oh, yang terbang bu ya? Iya, atap yang terbang kena itu. Iya, baru jatuh kaki sini lagi pada aku di sendirian anakku. Tutup pintu, ada mi angin. Di sini Pak, pindah-pindah maka. Jadi sempat kita lihat barang-barang terbang semua. Nah lihat aja anakku itu terbang sen. Kalau saya ndak pernah maka lihat anakku jiku ku pelu terus. Bilang nih mama rusak rumah mama bilang kak biar nih sampai itu selamat gitu. Jadi data korban yang terdata berupa material yaitu rumah yang terdata di 2 dusun sekitar 54 rumah, kemudian ada korban luka 1 orang yang terkena balok. Pasca kejadian, kini warga dibantu aparat TNI Polri Kabupaten Pindrang memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Dari Kabupaten Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 19 perwakilan paguyuban warga NTT hadir di Makassar dalam rangka silaturahmi nasional keluarga besar Nusa Tenggara Timur seluruh Indonesia atau Floba Mora untuk Indonesia. Warga NTT yang ada di berbagai wilayah di Indonesia diimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kota Makassar, kota makan enak, menjadi tuan rumah silaturahmi nasional keluarga besar Nusa Tenggara Timur seluruh Indonesia, Floba Mora untuk Indonesia. Berslogan By Sunday By, Floba Mora manis dan By. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan musyawarah nasional atau MUNAS yang dihadiri 19 provinsi dari seluruh Indonesia. Makassar menjadi kota bersejarah untuk berkumpul dan bersilaturahmi bagi warga perantauan asal Nusa Tenggara Timur yang tersebar di seluruh Indonesia. Para warga diaspora NTT ini sepakat berkumpul di kota Makassar untuk mengadakan silaturahmi nasional untuk membentuk sebuah organisasi bersama yang akan menaungi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tersebar di dalam maupun di luar negeri. Musyawarah nasional seluruh rukun keluarga Mora NTT, diaspora NTT yang tersebar di seluruh Indonesia tadi di sini melaksanakan musyawarah nasional untuk membicarakan nasib warga diaspora Nusa Tenggara Timur untuk kedepannya bagaimana. Mulai menata hubungan baik dengan diaspora lain dan juga dengan kepentingan bangsa dan negara. Diharapkan kepada seluruh diaspora warga NTT untuk terus menjaga tali persatuan dan kesatuan masyarakat diaspora NTT dimanapun berada, harus menjadi garda terdepan membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Di kota Makassar terdapat sekitar 60.000 warga Nusa Tenggara Timur yang memberikan kontribusi. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait program penanganan inflasi direspon cepat Wali Kota Makassar. Program 1 juta polybag atau gerakan terus menanam langsung dicanangkan secara serentak di 1096 lorong wisata di Kota Makassar. Pencanangan ini dilakukan secara seremonial di lorong wisata Geneva Bontoramba, Kelurahan Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Pencanangan ini turut diikuti serentak di 1096 lorong wisata secara virtual. Pencanangan ini ditandai dengan penanaman perdana cabai dan bawang oleh Wali Kota Makassar, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, Kapolsek Tamalan Rea Kompol Sahar, serta OPD terkait.
Gerakan terus menanam ini sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menghadapi gejolak inflasi yang terjadi beberapa kota di Indonesia. Dalam pencanangan ini terdapat 2 komoditi utama yang ditanam, yakni cabai dan bawang. Kedua komoditi tersebut dinilai sebagai salah satu sebab lonjakan inflasi sesuai hasil analisis dari Dinas Perdagangan Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, komoditi cabai yang ditanam ini disebut akan panen hingga 7 kali dalam setahun dengan total 500 kg dengan nilai uang 20 juta per lorong. Untuk itu, jika terjadi kekompakan pemerintah dan masyarakat di seluruh lorong wisata, maka dipastikan inflasi di Kota Makassar terkendali. Pemerintah Kota Makassar menargetkan hasil gerakan menanam ini selain dinikmati untuk warga sekitar, ke depan hasil panen komoditi tersebut akan dipasarkan lewat PD Pasar. Kalau misalnya dia 20 juta, dikali 1000 lorong 20 miliar. 20 miliar. Artinya apa yang kita bantukan masyarakat dengan masyarakat itu kalau dilihat dalam efek ekonomi itu berpuluh-puluh kali lipat. Yang kedua, kalau ini dijaga terus, bagaimana cara menjaga? Saya bikin sistem. Setiap polybag ada nomornya. Tiap minggu harus kasih monitoring secara itu dan terbuka, pakai Zoom atau pakai langsung. Dipimpin langsung oleh Balikbangda dan Bapeda. Kemudian penanggung jawabnya adalah Ketapang dan dibantu oleh pengawas oleh Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu. Wali Kota Makassar juga telah melaksanakan program dalam mendukung penanganan inflasi di sektor pangan dan bahan bakar atau energi, yakni melalui program operasi pasar murah yang diselenggarakan di 153 kontainer Makassar Recover di Kota Makassar dengan menjual 3 komoditi seperti beras, gula, dan minyak dengan harga murah. Serta program Ojol Day yang mampu menghemat 100.000 liter bahan bakar pada hari Selasa. Dari program yang dijalankan tersebut, Wali Kota Makassar menargetkan angka inflasi di Kota Makassar berada pada kisaran angka 3%. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Disitulah inflasi yang menandakan bahwa ekonomi bergerak. Kalau dia rendah, ekonomi tidak bergerak, tidak boleh naik mestinya. Pemirsa, diduga terbawa arus banjir luapan sungai, seekor ular piton sepanjang 4 meter ditemukan bersembunyi di atas plafon rumah warga di kawasan perumahan Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Petugas Damkar Maros mengevakuasi ular yang mengancam anak-anak yang bermain di dalam rumah. Dari rekaman video amatir terlihat salah seorang petugas pemadam kebakaran terpaksa memanjat pagar rumah warga untuk mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga di kawasan perumahan Batangase, Desa Bontomatene, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian petugas menangkap kepala ular dengan menggunakan alat khusus, lantaran sang ular sempat beberapa kali berupaya kabur masuk ke dalam plafon rumah. Hingga akhirnya petugas berhasil mengeluarkan ular. Petugas selalu melakban mulut ular agar tidak menggigit petugas saat akan dibawa ke Mako Damkar. Diduga ular piton sepanjang 4 meter ini masuk ke pemukiman warga setelah terbawa arus banjir luapan sungai saat Kabupaten Maros dilanda banjir. Meski begitu, keberadaan ular di pemukiman warga ini dinilai sangat membahayakan, khususnya bagi anak-anak yang tengah bermain di sekitar rumah. Sebelumnya, ular piton sepanjang 4 meter ini diketahui oleh pemilik rumah saat hendak mendengar suara bising di atas plafon rumah. Namun saat dicek, ternyata suara bising tersebut adalah seekor ular yang tengah bersembunyi. Ular yang diamankan itu kurang lebih panjangnya 4 meter. 4 meter. Dia dievakuasi di mana itu, Pak? Di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, di dalam perumahan, Pak. Oh. Ya. Terus sampai bisa damkar ke sana itu bagaimana ceritanya, Pak? Karena adanya laporan dari warga ya, bahwa di rumah ada ular tergantung di atas balkon. Sehingga melapor ke damkar sekitar jam 6
4 subuh dan alhamdulillah anggota kami segera ke sana dan alhamdulillah sudah tertangkap dengan baik. Oh, memang di daerah situ memang habitat ular atau gimana Pak kalau daerah situ? Di daerah situ Pak kemungkinan ular itu terbawa arus pada saat terjadi banjir karena memang saat ini ada beberapa kali banjir. Tapi memang di situ daerah salah satu wilayah banjir juga ya Pak? Ya, termasuk daerah wilayah banjir. Hingga saat ini ular piton sepanjang 4 meter ini telah diamankan di Mako Damkar dan rencananya akan diserahkan ke BKSDA Sulsel sebelum kembali dilepas liarkan di alam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat.